Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membandingkan saham Alibaba.com dengan JDID. Manakah yang paling prospek dan bagus untuk dikoleksi sahamnya? Mari kita bahas bersama-sama. Ini adalah situs resmi dari Alibaba.com. Alibaba.com itu adalah e-commerce yang sangat besar di Cina yang fokusnya adalah business to business. Jadi sebenarnya antara Alibaba.com dengan JD.com ada persamaannya tapi juga ada perbedaannya. Kalau Alibaba.com itu sebenarnya fokusnya adalah business to business, artinya lebih ke arah penjualan dalam skala besar atau untuk dijual kembali. Sedangkan untuk JD.com dan juga JDID itu lebih fokus ke B2C, yaitu business to consumer, yaitu penjualan eceran atau retail ya. Kita lihat nih contohnya. Kita buka salah satu barang yang dijual di Alibaba.com, ada bigware set contohnya, yaitu peralatan dapur. Kita lihat nih, ini dia dijualnya per 300 piece, jadi emang dalam skala besar ya, memang untuk grosiran. Dan memang Alibaba.com itu terkenal sangat murah jika dibeli secara grosiran, dan kita di Indonesia juga bisa membeli langsung dari Alibaba.com ya. Ini kita lihat semuanya itu dalam bentuk grosirannya, ada 2 piece, 6 piece, 50 piece, 2 piece per 2 piece. Jadi jarang sekali barang-barang di Alibaba.com yang dijual per 1 piece. Sedangkan di JDID kita lihat contohnya ya, ini ada HP contohnya, ini dijual per piece. Nokia itu dijualnya per piece, satuan ya. Jadi tidak head to head juga untuk dibandingkan karena B2B dengan B2C ya, antara Alibaba.com dengan JD.com. Tapi secara saham tentu saja juga ada persamaannya karena keduanya adalah sama-sama e-commerce yang sangat besar sekali di Cina. Nah, ini ada yang lucu nih dari Google ya. Kalau kita lihat soal Alibaba, ini ada pertanyaan, is it okay to buy from Alibaba? Apakah Alibaba aman? Jawaban singkatnya adalah yes, Alibaba adalah sangat aman. Dan the longer answer atau jawaban lebih panjangnya adalah Alibaba itu completely safe atau sangat aman. Jadi memang ada skeptis ya di Amerika itu, apakah aman nggak sih belanja di Alibaba, dan dijawab oleh Google itu jawaban singkatnya sangat aman, jawaban panjangnya completely safe atau sangat-sangat aman. Jadi memang ya Alibaba itu sudah sangat terkenal sekali, bahkan juga sebenarnya banyak sekali grosiran-grosiran atau pembeli-pembeli dari Indonesia yang juga membeli secara grosir dari Alibaba.com. Tapi sayangnya Alibaba itu belum membuka toko untuk grosiran ya secara resmi di Indonesia. Sebenarnya Alibaba itu sudah punya juga anak perusahaannya yang ada di Indonesia yang sebenarnya lebih head to head dengan JD.com ini, yaitu Alibaba itu sebenarnya punya Lazada. Ya, Lazada ini adalah anak perusahaan dari Alibaba.com ya di Cina. Tapi kalau di Indonesia Lazada ini juga pesaing langsung dari JDID karena keduanya sama-sama penjualan retail, yaitu langsung ke konsumen yang dibeli secara eceran atau 1 piece. Tapi sebenarnya kalau di Cina itu Alibaba adalah penjualannya secara grosiran. Next kita lihat dari JDID ya. Beda dengan Alibaba.com yang di Indonesia memiliki brand sendiri yaitu Lazada. Nah, kalau JD itu di Cina ada JD.com, bahasanya masih bahasa Cina ya. Tapi JD.com ini kalau di Indonesia dia punya JDID, yaitu toko retail yang sudah berbahasa Indonesia dan juga salah satu e-commerce yang besar juga di Indonesia. Itu bedanya. Sekarang kita lihat sekilas mengenai sahamnya Sobat Investor. Nah, Alibaba itu diperdagangkan di bursa New York Stock Exchange ya dengan harga 226 per lembar saham. Kita lihat langsung aja secara tahunannya nih, secara annual. Jadi di tahun 2016 ini Alibaba.com itu perusahaan yang bertumbuh sangat cepat ya. Kita lihat nih grafiknya yang hijau ini penjualannya, sedangkan yang kuning ini adalah net income-nya atau laba bersihnya. Dan itu ternyata Alibaba itu sudah membukukan laba bersih ya, jadi sudah tidak rugi lagi tapi sudah menghasilkan laba yang cukup besar juga. Ini kita lihat dari 2016 itu pertumbuhannya, revenue naik sebesar 32,73% atau sekitar 101,14 miliar dolar, dan net income-nya tumbuh sangat pesat sampai 194,55%. Di tahun 2017 itu naik lagi revenue-nya sebesar 56,49%. Nih, perhatikan ya, kalau revenue tumbuh di atas 20% itu saya anggap itu pertumbuhan yang sudah sangat bagus revenue-nya. Tapi Alibaba itu ternyata tumbuhnya bukan cuma 20%, tapi sampai 32% di tahun 2016, sebesar 56% di tahun 2017 ya. Meskipun net income-nya di tahun 2017 itu turun sebesar 38,88%, tapi tetap untung ya.
tetap untung sebesar 43,68 miliar dolar. Di tahun 2018, pertumbuhan revenue-nya naik lagi sebesar 58,12%, dan net income-nya naik sangat pesat sampai 46,75%. Di tahun 2019, revenue-nya naik sangat pesat lagi sampai 50,58%, dan net income-nya juga tumbuh luar biasa sampai 37,12%. Dan di tahun 2020, tahun dimana pandemi menerpa dunia, ternyata Alibaba.com masih tumbuh sangat pesat sampai 35,26%. Net income-nya juga tumbuh luar biasa sampai 70,03% ya, dengan laba bersihnya itu sampai 149,43 miliar dolar. Itu besar sekali Sobat Investor, 149,43 miliar dolar. Wow. Market capital itu sampai 613,85 miliar USD, itu besar sekali ya, hampir setara dengan Facebook market capitalnya ya. Facebook itu market capitalnya sekitar 700-an miliar dolar, dan Alibaba itu market capitalnya ternyata sampai 613, artinya sangat besar sekali, hampir menyamai Facebook. Dengan surprisingly, price to earning-nya itu tergolong cukup murah, yaitu hanya 25,33%. Sedangkan penantangnya kita lihat, menurut Google Finance, JD.com itu juga bertumbuh sangat pesat ya, meskipun kita lihat itu labanya itu masih sangat tipis sekali. Di tahun 2016 itu pertumbuhannya 42,67%. Tapi di tahun 2016 itu JD.com itu masih rugi ya, sebesar 3,81 miliar. Tapi meskipun begitu, laba bersihnya naik sebesar 58,20%. Di tahun 2017 naiknya pesat juga, revenue-nya sampai 40,28%, dan net income-nya itu naik luar biasa sampai 96%, dari rugi 3,81 miliar dolar menjadi hanya rugi sebesar 152,26 juta dolar. Itu sangat luar biasa kenaikannya ya, ruginya menjadi sangat kecil. Dan di tahun 2018 itu ternyata ruginya nambah lagi karena meningkat sampai 1.536,47% ya, menjadi ruginya sebesar 2,49 miliar dolar. Tapi secara revenue itu naik ya, revenue naik sebesar 27,51%. Sedangkan di tahun 2019 itu ternyata, nah ini yang surprisingly luar biasa sekali bagi JD.com, itu di tahun 2019 itu ternyata sudah berhasil mencetak laba ya, nih dari tahun 2018 yang masih rugi sebesar 2,49 miliar, di tahun 2019 itu berhasil mencetak laba sebesar 12,18 miliar, yang artinya naik sebesar 589%. Ini luar biasa sekali ya, pendapatan bersihnya naiknya sampai 589%, dengan revenue meningkat sebesar 24,86%, yang artinya ini JD.com itu berhasil melakukan efisiensi ya, karena revenue-nya itu naiknya sebenarnya tidak terlalu banyak, yaitu sebesar 24,86% saja, tapi ternyata secara net income atau laba bersih itu naiknya sampai 589%. Sedangkan di tahun 2020 itu ternyata meningkat sangat luar biasa sekali lagi, revenue-nya itu naiknya sebenarnya besar tapi nggak terlalu besar, yaitu sebesar 29,28%, tapi yang luar biasa itu adalah net income-nya atau laba bersihnya yang meningkat sampai 305,49%, menjadikan laba bersihnya itu meningkat dari 12,18 miliar dolar menjadi sebesar 49,41 miliar dolar. Ini penjualannya luar biasa loh, revenue itu sampai 745 miliar dolar. Wow, ini luar biasa sekali. Kita cek ya, dari market capital itu JD.com itu masih lebih kecil daripada Alibaba, karena market capitalnya sebesar 120,6 miliar dolar, dengan PE ratio yang ternyata juga jauh lebih murah daripada PE-nya Alibaba.com, yaitu sebesar 15,56. Next, kita bandingkan secara head to head fundamentalnya. Kita buka di situs MarketBeat, ini saya sudah siapkan
head to head ya antara Alibaba Group dengan JD.com. Alibaba Group itu diperdagangkan di bursa New York Stock Exchange dengan kode ticker BABA, sedangkan JD.com itu diperdagangkan di bursa Nasdaq dengan kode ticker JD. Di harga sekarang ya, di Alibaba di harga $226,42 per lembar saham, sedangkan di JD.com di harga $76,39 per lembar saham. Dengan konsensusnya, prediksinya masih sama-sama buy ya, artinya keduanya menurut situs MarketBeat itu sangat layak untuk dibeli. Analis ratingnya sama-sama buy ya, dengan potensi laba itu sebesar 42,32% menurut konsensus ya dari price targetnya, dan JD.com sebesar 30,22% upside. Dan secara market capital nih kelihatannya di sini bahwa Alibaba itu masih jauh lebih besar secara market cap daripada JD.com. Karena Alibaba itu market capitalnya sebesar $613,58 miliar, sedangkan JD.com itu sebesar $101,18 miliar. Sebenarnya gini, kalau dilihat secara market capital itu Alibaba.com itu lebih besar dan lebih stabil. Tapi secara potensi kenaikan, kalau ternyata JD.com itu berhasil terus-menerus meningkatkan penjualan dan performanya yang semakin bagus, sebenarnya potensi dari keuntungan dari para investor itu masih lebih bagus JD.com, karena dengan kecilnya market capital itu potensi untuk meningkatkan harga saham itu masih terbuka sangat lebar ya. Ini contohnya, kalau Alibaba.com untuk naik 10% saja dari 613 untuk naik 10% berarti 660, itu membutuhkan $60 miliar. Sedangkan JD.com kalau $60 miliar itu udah naik sebesar 60%-nya. Jadi kelihatan ya, dengan nominal penjualan yang sama tapi persen kenaikan atau keuntungan dari para investor itu potensinya masih lebih besar JD.com. Tapi juga resiko penurunan harga sahamnya juga lebih besar JD.com karena lebih volatile ya. Yang artinya semakin besar market capital itu semakin stabil. Artinya kenaikannya juga lebih kecil, tapi potensi kerugiannya juga lebih kecil karena lebih stabil. Sedangkan JD.com itu lebih volatile, artinya bisa untung lebih besar investornya, tapi juga bisa mengalami kerugian yang lebih besar juga. Ini secara market capital. Nah, kita lihat dari annual revenue atau penjualan tahunan. Nah, ini yang menarik buat investor. Meskipun market capital dari JD.com itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada Alibaba ya, tapi secara penjualan itu ternyata JD.com itu lebih besar. Nah, itu penjualan JD.com itu sebesar $82,86 miliar, sedangkan Alibaba.com itu di $71,99 miliar. Jadi lebih besar JD.com ya, padahal secara market capital itu JD.com lebih kecil. Artinya potensi growth-nya itu bagus sekali nih JD.com. Dengan ini yang lebih menarik lagi, price to sales. Bagi seorang growth investor, price to sales itu penting, dan ternyata price to sales dari JD.com itu jauh lebih murah daripada Alibaba, yaitu hanya 1,23 saja. Sedangkan Alibaba Group itu price to sales-nya mencapai 8,51. Artinya lebih mahal daripada JD.com. Nah, secara cash flow lebih bagus Alibaba, tapi nggak terlalu penting. Kita lihat surprisingly kalau dinilai secara price to book itu masih lebih baik Alibaba, karena price to book-nya Alibaba jauh lebih murah daripada JD.com. Price to book-nya itu sebesar 4,69 kali, sedangkan JD.com itu jauh lebih mahal, yaitu di 9,16 kalinya. Sedangkan net income-nya, nah ini yang lebih penting ini. Meskipun secara annual revenue atau penjualan tahunannya itu JD.com itu lebih besar, tapi secara net income atau laba ternyata surprisingly Alibaba Group itu membukukan laba bersih yang lebih besar, jauh lebih besar. Laba bersih Alibaba itu sebesar $21,10 miliar, sedangkan laba bersih dari JD.com itu hanya $1,75 miliar, yang artinya Alibaba Group ini mampu melakukan efisiensi dari usahanya atau efisiensi dari penjualannya ya, karena dari penjualan kotor yang sebesar 71,99 miliar ini laba bersihnya mencapai 21 miliar, yang artinya bagus sekali efisiensinya. Sedangkan JD.com karena masih bertipe agak growth stock ya, masih bertumbuh, itu masih mengejar pertumbuhan, itu dari revenue atau pendapatan sebesar 82,86 miliar, net income-nya hanya 1,75 miliar. Apakah itu jelek? Enggak juga, karena Alibaba itu kan sudah lebih stabil, lebih besar market capitalnya, lebih besar modalnya, yang artinya dia udah lebih dulu bergerak dan lebih mapan dalam menggerakkan usahanya. Sedangkan JD.com itu masih berkembang ya, masih berusaha untuk mengembangkan usahanya, untuk membeli modal,
modal, meningkatkan jaringan, yang artinya dari penjualan kotornya yang sebesar 82,86 miliar ini sebagian besarnya masih digunakan untuk meningkatkan infrastruktur atau peralatan dan perlengkapan dan juga jaringan dari JD.com ini, sehingga labanya hanya tersisa 1,75 miliar saja ya. Tergantung ya, beda ya. Alibaba itu udah lebih settle dan JD.com itu masih sangat-sangat bertumbuh sekali. Next kita lihat dari trailing PE-nya. Nah, trailing PE itu ternyata meskipun laba bersihnya sedikit, tapi ternyata trailing PE-nya itu masih lebih murah JD.com ya, sebesar 29,16 kalinya. Sedangkan Alibaba Group trailing PE-nya sebesar 32,48. Tapi ternyata tidak terlalu signifikan ya, 11-12 lah, 32 sama 29 itu selisihnya tidak terlalu banyak. Yang penting ini nih, net marginnya, yaitu kemampuan untuk menghasilkan laba. Itu ternyata Alibaba Group itu net marginnya sangat besar ya. Untuk sebuah perusahaan retail memiliki net margin sampai 22,56% itu sudah bisa dikatakan besar. Sedangkan JD.com net marginnya sangat kecil, hanya 4,14%. Kenapa? Karena yaitu tadi, JD.com itu masih sangat bertumbuh, fokusnya masih di pengembangan usaha, pengembangan infrastruktur, pengembangan jaringan, yang menyebabkan dari penjualan itu masih dipakai untuk meningkatkan jaringannya, sehingga net marginnya juga menjadi hanya tipis sekali. Sedangkan Alibaba Group yang udah lebih dulu eksis, lebih besar dan lebih settle, tentunya udah tidak terlalu mengembangkan jaringan, karena jaringannya udah cukup settle, yang artinya bisa digunakan untuk meningkatkan net margin sehingga mencapai 22,56%. Surprisingly, meskipun net marginnya jauh lebih besar Alibaba.com, tapi secara return on equity itu ternyata 11-12. ROE-nya Alibaba itu sebesar 12,74%, sedangkan ROE-nya JD.com itu sebesar 10%. Itu 11-12, bagus sekali. Ini ternyata dua-duanya itu adalah perusahaan yang sangat bagus dan prospek sekali. Sedangkan jumlah employee-nya ternyata Alibaba Group itu masih lebih sedikit ya, memiliki jumlah karyawan sebanyak 252.084 karyawan, sedangkan JD.com lebih banyak karyawannya, yaitu 314.906 karyawan. Jadi kesimpulannya bagaimana Sobat Investor? Kesimpulannya menurut saya, ini keduanya sama-sama bagus, sama-sama perusahaan retail yang sangat besar, sudah mencetak laba, dan keduanya sudah sangat profitable, dan kemungkinan berkembangnya masih sama-sama bagus. Jadi untuk keduanya saya tidak bisa memilih mana yang lebih prospek, karena keduanya sama-sama bagus. Tapi ada beberapa catatan. Jika Sobat Investor lebih suka perusahaan yang lebih settle, lebih besar, dan juga cukup profitable, tapi kenaikan harga sahamnya juga tidak terlalu fluktuatif ya, itu Alibaba Group itu masih lebih cocok. Sedangkan JD.com itu karena market capitalnya juga masih cenderung kecil, sebenarnya tidak kecil juga, tapi dibandingkan dengan Alibaba masih lebih kecil ya, 101,18 miliar, itu memiliki potensi keuntungan yang jauh lebih besar karena market capitalnya masih terbuka lebar ya, dari 101 miliar mencapai 600 itu masih bisa tumbuh 6 kali lipatnya untuk bisa mengejar Alibaba, yang artinya potensi kenaikan sahamnya juga sangat besar. Tapi juga karena market capitalnya lebih kecil, tentunya lebih fluktuatif harga sahamnya. Tapi bagi sobat investor yang lebih berani untuk mengambil resiko, JD.com itu lebih cocok. Tapi secara overall itu keduanya sama-sama bagus, keduanya sama-sama prospek, dan sangat-sangat bagus untuk dimiliki secara jangka panjang sobat investor ya. Jadi itu kesimpulan saya. Bagaimana pendapat sobat investor semua? Tuliskan di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan bagi kalian yang memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Saham Invest. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.